Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Manajemen D kelompok 4. Langsung saja pengertian komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan untuk terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal dan organisasi. Nomor 1, pentingnya komunikasi internal. Komunikasi internal sangat berperan penting dalam proses penyebaran informasi dalam organisasi, di mana informasi merupakan aspek krusial yang harus ada dalam organisasi. Dengan adanya penyampaian dan penerimaan informasi yang baik melalui komunikasi internal, para anggota organisasi dapat menyamakan pandangan serta visi misi untuk kelangsungan organisasi dan tujuan bersama. Komunikasi internal yang terjalin dengan baik juga dapat membantu memupuk dan mempererat hubungan yang terjalin antara pihak eksternal organisasi, di mana hal ini tentunya akan dapat memperkukuh kekuatan organisasi itu sendiri. Komunikasi internal bahkan disebut oleh para ahli, salah satunya oleh Van Driel dan Tom Brun, sebagai kunci untuk membangun identitas organisasi yang kuat sehingga memberikan sense of belonging atau rasa memiliki pada setiap pihak internal yang ada di dalamnya. Komunikasi internal dapat berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang tentunya tak dapat terhindar dalam organisasi, di mana komunikasi internal yang baik akan lebih cepat dalam memahami kesalahpahaman dan meluruskan duduk permasalahan. Nomor 2, peran pemimpin dalam organisasi. Seorang pemimpin atau leader memiliki peranan dan fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Adapun peran dan fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, bersikap adil atau arbitrating. Dalam kehidupan organisasi apapun, rasa kebersamaan di antara para anggota adalah mutlak, sebab rasa kebersamaan pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kesepakatan antara sesama bawahan maupun antara pemimpin dan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin akan terjadi ketidaksesuaian atau timbul persoalan dalam mencapai tujuan organisasi atau hubungan antara para bawahan. Apabila di antara mereka tidak bisa memecahkan persoalan tersebut, pemimpin perlu turun tangan untuk segera menyelesaikan. Dalam hal ini memecahkan persoalan hubungan di antara bawahan, pemimpin harus bertindak adil dan tidak memihak. Kemudian yang kedua, memberikan sugesti atau suggesting. Sugesti bisa disebut sarana atau anjuran dalam rangka kepemimpinan. Sugesti merupakan kewibawaan atau pengaruh yang seharusnya mampu menggerakkan hati orang lain. Sugesti mempunyai peranan yang sangat penting dalam memelihara dan membina rasa pengabdian, partisipasi dan harga diri, serta rasa kebersamaan di antara para bawahan. Kemudian yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan.
atau supplying objective. Tercapainya tujuan organisasi tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didukung oleh berbagai sumber. Oleh sebab itu, agar setiap organisasi dapat efektif dalam arti mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta pendaya gunaan sumber daya manusia secara optimal, perlu disiapkan sumber pendukungnya yang memadai seperti mekanisme dan tata kerja, sarana, serta sumber yang lain. Kemudian yang keempat, pemimpin adalah katalisator atau catalyzing. Secara kimiawi, arti kata katalis atau katalisator ialah saat yang tidak ikut beraksi tetapi mempercepat reaksi kimia. Dalam dunia kepemimpinan, seorang pemimpin dikatakan berperan sebagai seorang katalisator apabila pemimpin tersebut berperan selalu mengingatkan penggunaan segala sumber daya manusia yang ada, berusaha memberikan reaksi yang memberikan semangat dan daya kerja cepat dan semisalnya mungkin, serta selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa perubahan. Mungkin itu saja. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan membaca materi, sebenarnya materi yang dibawakan oleh saudara Kak Zulkifli, karena Kak Zulkifli bisa membawa materinya berkendala dengan banyak, setelah saya lanjut. Baiklah, saya akan membaca materi. 5. Menciptakan rasa aman, providing security. Setiap pemimpin berkewajiban menciptakan rasa aman bagi para bawahannya. Fungsi ini hanya dapat dilaksanakan apabila setiap pemimpin selalu mampu memelihara hal-hal yang positif, sehingga sikap optimis dalam menghadapi setiap permasalahan, sehingga dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bawahan merasa aman, bebas dari segala perasaan gelisah, kekhawatiran, dan merasa memperoleh jaminan keamanan dari pimpinan sebagai wakil organisasi, representing setiap bawahan yang bekerja pada unit organisasi apapun, selalu memandang atasan atau pemimpinnya mempunyai peranan dalam segala bidang kegiatan, lebih-lebih kepemimpinan yang menganut prinsip keteladanan atau panutan. Seorang pemimpin adalah segala-segalanya, oleh karenanya segala perilaku, perbuatan, dan kata-katanya akan selalu memberikan kesan tertentu terhadap organisasinya, penampilan dan kesan-kesan positif. Seorang pemimpin akan memberikan gambaran yang positif pula terhadap organisasi yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap pemimpin tidak lain juga diakui sebagai tokoh yang mewakili dalam segala hal dari organisasi yang dipimpinnya. 7. Sumber inspirasi, dan inspiring. Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah sumber semangat para bawahannya. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus selalu dapat membangkitkan semangat para bawahannya, sehingga para bawahannya menerima dan memahami tujuan organisasi secara antusias dan bekerja secara efektif ke arah tercapainya tujuan organisasi. Bersikap menghargai, dalam kurung praising, setiap orang pada dasarnya menghendaki adanya pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Demikian pula setiap bawahan dalam suatu organisasi memerlukan adanya pengakuan dan penghargaan dari atasannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemimpin harus memberikan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk apapun kepada bawahannya. 3. Memahami karyawan lintas generasi. Dilihat dari generasi, banyak perusahaan atau organisasi yang memiliki karyawan yang bervariasi, bahkan hampir semua generasi
yang ada masih terlihat bekerja dalam satu kantor, perusahaan, maupun organisasi dengan peran dan fungsi yang tentu berbeda. Jangan biarkan perbedaan generasi dalam mengelola karyawan, karena sesungguhnya setiap generasi itu memiliki ciri khas masing-masing dan juga orientasi yang berbeda-beda, dan dimengerti bahwa itu berdampak langsung pada proses dan kinerjanya dalam bekerja. Lantas, bagaimana agar employee engagement bisa menjadi penjembatan lintas generasi dalam perusahaan? Berikut beberapa tipsnya. Perusahaan harus memahami kebutuhan karyawan. Perbedaan gaya dan pandangan ini menunjukkan adanya kebutuhan yang berbeda pula. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memahami kebutuhan spesifik tiap rentang usia karyawannya dengan tetap mengikuti kebutuhan zaman. Pemahaman tersebut tentu dibarengi dengan upaya-upaya seperti membangun iklim kerja yang kondusif. Pendekatan budaya korporasi juga bisa dilakukan. Pimpinan atau pihak manajerial harus memberikan contoh budaya yang baik seperti tidak diskriminatif, menyamakan perlakuan antar senior dan junior, transparan dalam bekerja, dan lain sebagainya. 2. Perusahaan harus fleksibel dan membuka diri perbedaan pandangan dan gaya bekerja seperti yang diungkap sebelumnya, juga menunjukkan bahwa cara masing-masing generasi dalam menghargai fleksibilitas juga berbeda. Golongan generasi tua umumnya menganggap fleksibilitas artinya bisa menyimbangkan peran antara karir dan rumah tangga, sedangkan generasi muda lebih memandang fleksibilitas sebagai dinamisnya tempat kerja menghadapi pekerjaan. 3. Mengadakan mentoring lintas generasi. Kesenjangan usia antar karyawan di perusahaan bisa teratasi dengan membangun suatu hubungan yang baik. Hubungan ini bisa terjadi asalkan komunikasi antar keduanya juga bisa berjalan. Karyawan generasi senior bisa memberikan mentoring kepada karyawan junior. Bagaimanapun, karyawan senior memiliki pengalaman yang lebih banyak untuk dibagi dan bisa menjadi gambaran bagi juniornya agar lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan. 4. Pendekatan personal antar karyawan. Di dalam sebuah organisasi apapun, rasa kekeluargaan adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman. Untuk itu, pendekatan personal menjadi penting untuk bisa dijalankan melalui pendekatan personal antar generasi senior dan generasi muda. Maka rasa saling percaya dan bertanggung jawab akan bekerjanya juga akan lahir. 4. Komunikasi internal dalam keberagaman budaya. Pentingnya komunikasi bisnis dalam keragaman budaya. Dengan adanya globalisasi, banyak perusahaan keluarga atau tertutup menjadi perusahaan terbuka. B. Perusahaan lokal atau nasional telah berkembang menjadi perusahaan multinasional yang berskala internasional dalam kurung Unilever, IBM, Coca-Cola yang membuka cabang di berbagai negara. C. Meningkatnya kerjasama perdagangan internasional dalam kurung WTO, AFTA, dan NAFTA. D. Operasi global akan meningkat dan kebutuhan untuk komunikasi dengan budaya asing. E. Untuk mempermudah komunikasi pekerja dituntut tidak saja mampu berbahasa yang berlaku internasional, tapi juga agar meningkatkan pemahaman terhadap budaya asing. V. Interaksi budaya terjadi dalam komunikasi internal maupun eksternal perusahaan. G. Komunikasi internal. Interaksi antara pekerja yang berasal dari berbagai bangsa dan suku bangsa. H. Komunikasi internal. Interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, termasuk investor dan investasi dari berbagai negara. 2. Mengenali perbedaan budaya. 3. Menghadapi hambatan dalam bahasa nilai-nilai sosial. A. Pelajari bahasa orang itu, peran dan status. B. Mengajarkan bahasa kita kepada mereka. Pembuatan keputusan. C. Menggunakan perantara atau terjemahan sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, tingkah laku, etis. 5. Komunikasi antar budaya yang efektif jika akan membuka peluang bisnis di negara lain. Harus memahami budaya setempat, meningkatkan kontribusi para karyawan dalam angkatan kerja yang beraneka ragam, rentang pandangan dan ide-ide yang lebih luas dapat merekrut orang-orang yang berbakat,
Keanekaragaman budaya yang dimiliki perusahaan mempengaruhi cara pesan-pesan perusahaan itu disusun, dibuat, disampaikan, diterima, dan diinterpretasikan. 6. Komunikasi lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi, namun berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya tidak mungkin dihindari, terlebih lagi dalam era globalisasi ini. 5. Hubungan internal di era digital. Era digital merupakan era di mana masyarakat dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Era digital merupakan suatu keadaan di mana penggunaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis digital dalam forum internet semakin masif dan mendominasi berbagai aktivitas keseharian manusia, mulai dari kegiatan ekonomi, kesenian, olahraga, pemerintahan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Era digital yang terjadi di setiap bidang kehidupan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi sehingga perekonomian negara menjadi lebih berkembang. Selain itu, era digital membawa perubahan dalam berkomunikasi. Biasanya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan melalui perantara seperti televisi, koran, maupun media umum. Komunikasi dapat dilakukan dengan alat lokal melalui ponsel sehingga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Komunikasi dalam bisnis pun seiring dengan adanya era digital menjadi lebih berkembang dan variatif. Pelaku 37 usaha diharapkan dapat memanfaatkan era ini dengan baik untuk memajukan bisnisnya. Membuktikan betapa pentingnya tema komunikasi internal untuk dibahas karena karyawan adalah aset untuk perusahaan. Di era 4.0, perusahaan harus mampu memaintenance penggunaan media sosial oleh karyawan. Berita yang di dalam perusahaan yang dibilang untuk staf saja bisa jadi muncul keluar praktisi komunikasi. Ini tantangannya menjadi double karena apapun yang dibicarakan di dalam perusahaan bisa saja bocor di luar. Maka tantangannya adalah bagaimana maintenance hal tersebut bagi praktis komunikasi karena semua sudah digital. Itulah tadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.